Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Gazi Muhammad Fawaz dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi bidang kartesius. Sebelum itu, mari kita simak video berikut. Nah, pada video ini kita akan mengetahui asal-usul dari bidang kartesius. Nah, arah kiri ke kanan ini nanti disebut dengan sumbu X, sedangkan arah atas ke bawah disebut dengan sumbu Y. Ini udah kesepakatan sejak dahulu kala. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini adalah pusatnya, yaitu titik 0. Di sebelah kanan titik 0 berarti sumbu X positif, di sebelah kirinya sumbu X negatif, di sebelah atasnya berarti sumbu Y positif, dan di sebelah bawah berarti sumbu Y negatif. Bidang inilah yang disebut dengan bidang kartesius. Nah, setelah tahu apa itu bidang kartesius, kita akan kembali ke home dan masuk ke materi yang pertama, yaitu koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Posisi titik X, Y terhadap titik pusat O 0,0 dapat diselesaikan dengan menentukan nilai aksis yaitu X dan nilai ordinat yaitu Y. Contoh, koordinat titik P 4,3, aksisnya 4, ordinatnya 3. Koordinat titik Q min 3,3, aksis min 3, ordinat 3. Dapat kita lihat pada gambar, Q terletak di antara min 3,3 dan P terletak di antara 4,3. Selanjutnya, sumbu X dan Y diagram kartesius saling berpotongan membentuk sudut 90. Kedua sumbu tersebut membagi diagram kartesius menjadi 4 buah daerah yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Atau kuadran yang pertama terletak di paling ujung kanan, di sampingnya kuadran kedua, kemudian di bawah kuadran kedua kuadran ketiga, di samping kuadran ketiga kuadran 4. Baik, kita akan masuk ke latihan yang pertama. Masih pada materi koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Masuk ke soal pertama. Ini soal pertama. Ini solusi dari soal pertama. Selanjutnya soal kedua. Ini soal kedua. Klik solusi, dan ini solusi dari soal kedua. Dan yang terakhir soal ketiga. Kita klik solusi, dan ini solusi soal ketiga. Nah, kita kembali ke home untuk ke kuis. Dan kuis yang pertama masih pada materi yang pertama tadi, yaitu koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Pada opsi kuis ini yang terdiri dari 3 soal pilihan ganda, ada butir pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kita dapat memilih jawaban yang kita anggap benar dengan mengklik salah satu pilihan jawaban A, B, C, atau D. Apabila jawaban yang kita klik itu kurang tepat atau salah, maka kita harus mencari lagi jawaban yang benar dari pilihan jawaban tersebut, sehingga kita dapat mengetahui solusi dari soal dan melanjutkan ke soal berikutnya. Kita tidak dapat mengerjakan kuis selanjutnya sebelum menyelesaikan kuis soal sebelumnya. Baik, masuk ke soal pertama. Ini soal pertama.
Nah, apabila kita mengklik jawaban A, jawabannya salah. Kita klik B, juga salah. Kita klik D, maka jawabannya benar. Nah, untuk mencari tahu solusi, kita klik solusi. Ini cara dari soal yang pertama. Masuk ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Apabila jawabannya kita klik jawaban A, jawabannya salah. Apabila kita klik pilihan jawaban B, juga salah. Apabila kita klik jawaban D, salah. Kita klik yang C, maka jawaban benar. Kita klik untuk mengetahui solusi, kita klik solusi. Dan ini dari jawaban nomor 2. Nah, kita masuk ke soal nomor 3 yang terakhir dari soal kuis. Nah, apabila kita mengklik jawabannya A, jawabannya langsung benar. Dan kita akan mengklik solusi. Nah, ini solusi atau jawaban dari soal nomor 3. Nah, setelah itu kita akan kembali ke home. Nah, lanjut lagi. Tadi kan kita menekan home, maka kita akan ke materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua, posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Cara menentukan posisi titik dari koordinat kartesius yaitu, untuk yang pertama, untuk mencari koordinat X, yaitu dengan menarik garis lurus dari titik asal ke arah atas atau bawah ketika menuju sumbu X. Kemudian lihat menyentuh angka berapa atau titik tujuan. Untuk mencari yang kedua, untuk mencari koordinat Y dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah kiri atau kanan secara horizontal menuju sumbu Y. Kemudian lihat menyentuh angka berapa titik tujuannya. Yang kedua, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat dulu, amati satu persatu gambar A, B, dan C. Selanjutnya, dari gambar didapatkan pada gambar yang A tadi, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, L1, L2, L3, L4. Garis yang sejajar dengan sumbu Y, M1, M2, M3, M4. Gambar yang B, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X, M1, M2, M3, M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, L1, L2, L3, M4. Yang pada gambar C, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, N1 dan N2. Selanjutnya kita kembali ke home dan ke latihan kedua. Kita klik latihan kedua. Masih mengenai materi posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Nah, untuk soal yang pertama, nah ini soal yang kedua. Solusinya, soal yang kedua,
solusinya. Dan soal yang terakhir, soal ketiga. Solusinya. Nah, kita kembali ke menu, kita kembali ke home. Soalnya yang terakhir kita masuk ke kuis 2 dari materi yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Pada opsi kuis ini yang terdiri dari 3 soal pilihan ganda, ada butir pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kita dapat memilih jawaban yang kita anggap benar dengan mengklik salah satu pilihan jawaban A, B, C, atau D. Apabila jawaban yang kita klik itu kurang tepat atau salah, maka kita harus mencari lagi jawaban yang benar dari pilihan jawaban tersebut, sehingga kita dapat mengetahui solusi dari soal dan melanjutkan ke soal berikutnya. Kita tidak dapat mengerjakan kuis selanjutnya sebelum menyelesaikan kuis soal sebelumnya. Baik, kita masuk ke soal pertama. Untuk kuis 2 soal pertama, ini soalnya. Dan apabila kita mengklik jawaban A, jawabannya benar. Untuk mengetahui solusinya, kita klik solusi. Dan ini solusi dari jawaban pertama kuis kedua. Selanjutnya ke soal yang kedua untuk kuis kedua. Ini soalnya. Apabila kita mengklik jawaban A, jawabannya akan salah. Apabila kita mengklik jawaban C, jawabannya benar. Untuk mengetahui solusi, kita klik solusi. Nah, dan ini solusi soal nomor 2. Soal yang terakhir, soal ketiga. Apabila kita mengklik jawaban A, maka jawabannya salah. Apabila kita mengklik jawaban B, jawabannya salah. Apabila kita mengklik jawaban C, juga salah. Apabila kita mengklik jawaban D, maka jawabannya akan benar dan tombol solusi akan muncul. Kita klik tombol solusi dan inilah solusi soal nomor 3. Nah, dari pembelajaran kita cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang paham, bisa dilihat lagi videonya, diputar lagi videonya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Bye bye.